Hai teman-teman, perkenalkan namaku Adi. Di video kali ini, kalian akan belajar mengenai suhu. Apa itu suhu? Dalam ilmu fisika, suhu merupakan besaran yang menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Suhu dapat diukur menggunakan sebuah alat yang disebut termometer. Termometer berasal dari bahasa Yunani, yaitu thermos artinya panas dan meter yang berarti pengukur atau pembanding. Jadi, termometer artinya adalah pengukur panas. Nah, teman-teman, pada pembuatan termometer, terlebih dahulu ditetapkan titik tetap atas dan titik tetap bawah. Titik tetap termometer tersebut diukur pada tekanan 1 atm. Di antara kedua titik tetap tadi merupakan skala suhu. Penetapan titik tetap bawah adalah suhu ketika es melebur, dan penetapan titik atas adalah suhu saat air mendidih. Ada beberapa penetapan titik tetap pada termometer. Pertama, termometer Celcius. Titik tetap bawahnya adalah 0 dan titik tetap atasnya 100. Selanjutnya ada termometer Reaumur. Titik tetap bawahnya 0 dan titik atasnya 80. Berikutnya ada termometer Fahrenheit. Titik tetap bawahnya 32 dan titik tetap atasnya 212. Yang terakhir adalah termometer Kelvin. Pada termometer Kelvin, titik tetap bawahnya adalah 273 dan titik tetap atasnya adalah 373. Berbeda dengan titik bawah termometer lainnya yang bisa mencapai minus tak hingga, titik terbawah termometer Kelvin adalah angka 0. Titik ini disebut suhu mutlak, yaitu suhu terkecil yang dimiliki benda ketika energi total partikel tersebut 0. Perbandingan skala termometer Celcius, Reaumur, dan Kelvin adalah 5:4:9:5. Untuk mengkonversi skala termometer, kita bisa menggunakan rumus skala yang dicari sama dengan perbandingan yang dicari per perbandingan yang diketahui dikali skala yang diketahui. Berikut ini adalah beberapa bentuk konversi skala termometer. Teman-teman bisa perhatikan ya. Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Oke teman-teman, bisa dipahami kan? Selain beberapa termometer tadi, kita juga bisa menentukan sendiri skala suatu termometer. Skala termometer yang kita buat dapat dikonversikan kepada skala termometer lainnya. Syaratnya, saat menentukan titik, kedua termometer harus keadaan yang sama. Misalkan, kita menentukan skala termometer X dan Y. Maka, hubungan kedua termometer ini dapat ditentukan dengan rumus TX kurang XB per XA kurang XB sama dengan TY kurang YB per YA kurang YB. Dengan XA adalah titik tetap atas termometer X, XB titik tetap bawah termometer X, TX suhu pada termometer X, YA titik tetap atas termometer Y, YB titik tetap bawah termometer Y, dan TY suhu pada termometer Y. Nah, sampai di sini teman-teman bisa paham nggak? Nah, bagus. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pemuaian. Pemuaian sangat erat hubungannya dengan suhu, di mana pemuaian disebabkan karena adanya kenaikan suhu. Pemuaian dapat diartikan sebagai perubahan ukuran suatu benda. Pemuaian yang terjadi dapat berupa muai panjang, muai luas, muai volume. Pemuaian dapat terjadi pada zat padat, zat cair, dan gas. Kita akan membahas satu persatu tentang pemuaian. Yang pertama, pemuaian pada zat padat. Zat padat dapat mengalami muai panjang, muai luas, dan muai volume. Pemuaian panjang pada zat padat akan mengalami pertambahan ukuran panjangnya. Pertambahan panjang tersebut dapat dihitung menggunakan rumus delta L sama dengan L0 alfa delta T, atau delta L sama dengan L kurang L0. Dan panjang akhir benda tersebut setelah mengalami pertambahan panjang dapat dihitung menggunakan rumus L sama dengan L0 kali 1 tambah alfa kali delta T, di mana delta L merupakan pertambahan panjang benda, L0 panjang benda mula-mula, dan L adalah panjang benda setelah dipanaskan. Semuanya dalam satuan meter. Delta T perubahan suhu dalam derajat Celcius. Alfa adalah koefisien muai panjang dalam derajat Celcius. Nah, teman-teman, untuk benda yang berbeda akan memiliki nilai koefisien muai panjang yang berbeda juga. Berikut adalah nilai koefisien muai panjang beberapa benda padat. Selanjutnya, pemuaian luas pada zat padat.
Beberapa persamaan yang digunakan dalam muai luas adalah delta A sama dengan A0 beta delta T. Delta A sama dengan A kurang A0. A sama dengan A0 kali 1 tambah beta delta T. Di mana beta sama dengan 2 alfa. Delta A merupakan pertambahan luas benda, A0 adalah luas benda mula-mula, dan A adalah luas benda setelah dipanaskan. Satuannya meter kuadrat. Delta T adalah perubahan suhu dalam derajat Celcius. Beta adalah koefisien muai luasnya, satuannya per derajat Celcius. Lalu ada pemuaian volume. Pertambahan volume pada zat padat dapat dihitung menggunakan persamaan delta V sama dengan V0 gamma delta T. Delta V sama dengan V kurang V0. V sama dengan V0 kali 1 tambah gamma delta T. Dengan gamma sama dengan 3 alfa. Delta V adalah pertambahan volume benda. V0 adalah volume benda mula-mula. V adalah volume benda setelah dipanaskan dalam meter kubik. Delta T adalah perubahan suhu satuannya derajat Celcius. Dan gamma adalah koefisien mulai volume dalam per derajat Celcius. Nah, teman-teman, jadi inilah persamaan-persamaan yang digunakan dalam menghitung pemuaian pada zat padat, yang meliputi muai panjang, muai luas, dan muai volume. Pemuaian yang kedua adalah pemuaian pada zat cair. Zat cair hanya mengalami muai volume, sehingga persamaan yang digunakan adalah persamaan-persamaan muai volume yang sudah kita bahas sebelumnya. Pada umumnya, zat cair akan memuai ketika dipanaskan. Begitu juga dengan air. Namun, jika air dipanaskan dari suhu 0 sampai 4 derajat Celcius, ternyata air tidak memuai, tetapi menyusut. Dari grafik dapat kita lihat, volume air terkecil pada suhu 4 derajat Celcius. Pada suhu itu, massa jenisnya terbesar. Sifat air yang menyimpang ini disebut dengan anomali air. Yang terakhir, pemuaian pada gas. Gas juga mengalami muai volume. Besarnya koefisien muai untuk semua jenis gas adalah sama, yaitu gamma sama dengan 1 per 273 derajat Celcius. Balon udara merupakan salah satu contoh pemanfaatan prinsip pemuaian gas. Pemuaian gas ada 3 macam, yaitu pemuaian gas pada suhu tetap atau isotermik, pemuaian gas pada tekanan tetap atau isobarik, dan pemuaian gas pada volume tetap atau isokorik. Oke teman-teman, itulah penjelasan mengenai suhu dan pemuaian. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Ingat, fisika itu menyenangkan.